Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang novel. Adapun anggotanya ialah Musdalifah Simanjuntak 17070016, Melda Sari Siregar 17070026, Yuli Umi Kalsum 17070023, Lesti Hamdani Siregar 17070013. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya. Pengertian novel. Menurut Engkos, tahun 2008, halaman 83, novel berasal dari bahasa Itali, novella, yang berarti sebuah barang baru yang kecil. Kemudian kata itu diartikan sebagai sebuah karya sastra dalam bentuk prosa. Menurut Dea Aditya, tahun 2010, halaman 10, novel merupakan jalinan cerita yang dirangkai dalam berbagai peristiwa yang saling terkait yang menampilkan suatu kejadian luar biasa yang dialami tokoh utamanya, sehingga dapat menyebabkan tokoh mengalami perubahan dan sikap hidupnya. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa novel adalah karya sastra dalam bentuk prosa yang menceritakan kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Ciri-ciri novel. 1. Sajian cerita lebih panjang dari cerita pendek dan lebih pendek dari roman. 2. Bahan cerita diangkat dari keadaan yang ada dalam masyarakat dengan ramuan fiksi pengarang. 3. Penyajian berita berlandas pada alur pokok atau alur utama yang batang tubuh cerita dan dirangkai dengan beberapa alur tersendiri. 4. Tema sebuah novel terdiri atas tema pokok atau tema utama dan tema bawahan yang berfungsi mendukung tema pokok tersebut. 5. Karakter tokoh-tokoh utama dalam novel berbeda-beda. Demikian juga Unsur pembangun novel. Unsur pembangun novel ada dua. Yang pertama, unsur intrinsik, dan yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yang pertama itu tema. Tema merupakan gagasan dasar yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks sebagai struktur semantik dan yang menyangkut persamaan-persamaan atau perbedaan-perbedaan. Contohnya, tema pendidikan, tema persahabatan, tema keluarga, dan lain-lain. 2. Plot atau alur. Plot atau alur merupakan urutan peristiwa yang sambung-menyambung dalam sebuah cerita berdasarkan sebab akibat. Dengan peristiwa yang sambung-menyambung tersebut, terjadilah sebuah cerita. Di antara awal dan akhir cerita itu terdapat alur. Adapun plot atau alur terbagi menjadi 3. Yang pertama, A. Alur maju, yaitu cerita dimulai dari permulaan atau pengenalan menuju ke akhir. B. Alur mundur, cerita dimulai dari akhir ke awal seperti flashback. C. Alur campuran, yaitu campuran dari alur maju dan alur mundur. 3. Penokohan. Penokohan lebih luas pengertiannya daripada tokoh dan perwatakan, sebab ia sekaligus mencakup masalah siapa tokoh cerita, bagaimana perwatakan dan bagaimana penempatan dan pelukisannya dalam sebuah cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. 4. Latar. Latar atau setting merupakan tempat, hubungan waktu dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Unsur-unsur latar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Latar tempat. Latar tempat merupakan lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Contoh, pasar, rumah, sekolah, dan lain-lain. 2. Latar waktu. Latar waktu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Contoh, pagi, siang, malam. 3. Latar sosial. Latar sosial merupakan hal-hal yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Contoh, miskin, kaya.
5. Sudut pandang. Sudut pandang atau point of view merupakan cara atau pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca. Sudut pandang dibagi menjadi 3, yaitu A. Pengarang menggunakan sudut pandang tokoh dan kata ganti orang pertama, mengisahkan apa yang terjadi dengan dirinya, dan mengungkapkan perasaannya sendiri dengan kata-katanya sendiri. B. Pengarang menggunakan sudut pandang tokoh bawahan. Ia lebih banyak mengamati dari luar daripada terlihat di dalam cerita. Pengarang biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga. C. Pengarang menggunakan sudut pandang impersonal. Ia sama sekali berdiri di luar cerita. Ia serba melihat, serba mendengar, serba tahu. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra dari luar. Meskipun unsur-unsur itu berada di luar teks sastra, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangun atau sistem organisme teks tersebut. Secara lebih khusus, ia dapat dikatakan sebagai unsur-unsur yang mempengaruhi bangun cerita sebuah karya sastra, tetapi itu tidak ikut menjadi bagian di dalamnya. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat.